Anda percaya pada keajaiban? Ingatkah Anda ketika Anda masih kecil dan memandang hidup dengan terheran-heran dan takjub? Hidup sungguh ajaib dan menggembirakan, dan hal-hal terkecil sekalipun membuat Anda luar biasa gembira. Anda takjub melihat embun di rumput, kupu-kupu terbang di udara, atau setiap daun, atau batu yang aneh di tanah. Anda sangat gembira ketika gigi Anda tanggal, karena itu berarti peri gigi akan datang nanti malam. Dan Anda juga tak sabar menunggu malam Natal yang ajaib. Meski Anda tidak mengerti bagaimana Sinterklas bisa mendatangi semua anak di dunia pada satu malam yang sama. Yang jelas, ia berhasil melakukannya. Dan ia tidak pernah membuat Anda kecewa. Rusa bisa terbang, dan peri-peri kecil di kebun. Hewan peliharaan seolah-olah manusia. Mainan seolah hidup. Impian menjadi kenyataan. Dan Anda bisa menyentuh bintang-bintang. Hati Anda penuh kegembiraan. Imajinasi Anda tidak mengenal batas. Dan Anda percaya bahwa hidup adalah keajaiban. Ada semacam perasaan sangat indah yang kita miliki ketika kita masih kanak-kanak, yaitu perasaan bahwa segala sesuatu itu baik, bahwa setiap hari menjanjikan lebih banyak kegembiraan dan petualangan, dan bahwa tidak ada yang bisa mencegah kita untuk merasakan kegembiraan atas keajaiban semua yang ada. Tetapi ketika kita tumbuh dewasa, tanggung jawab, masalah, dan kesulitan membuat kita tidak bahagia. Kita jadi kecewa, dan keajaiban yang dulu kita percayai memudar dan menghilang. Ini salah satu sebab mengapa sebagai orang dewasa kita senang berada di dekat anak-anak, agar kita dapat mengalami perasaan yang pernah kita miliki, bahkan jika hanya sesaat. Melalui buku ini, saya ingin Anda tahu bahwa keajaiban yang dulu pernah Anda percayai memang benar, dan sudut pandang orang dewasa yang kecewa yang keliru. Keajaiban hidup memang nyata, dan itu senyata diri Anda. Malah sebenarnya hidup bisa jauh lebih ajaib dibandingkan yang pernah Anda bayangkan ketika Anda masih kecil. Lebih menakjubkan, lebih mempesona, dan lebih menggembirakan daripada segala sesuatu yang pernah Anda lihat. Ketika Anda tahu apa yang perlu dilakukan untuk mendatangkan keajaiban, Anda akan menjalani hidup impian Anda. Lalu, Anda heran mengapa Anda pernah tidak mempercayai lagi keajaiban hidup. Mungkin Anda tidak akan pernah melihat rusa terbang, tetapi Anda akan melihat bahwa yang selama ini selalu Anda inginkan muncul di depan mata Anda. Dan Anda akan melihat
hal-hal yang telah lama Anda impikan tiba-tiba terjadi. Anda tidak akan pernah tahu dengan pasti bagaimana segala sesuatunya merajut bersama untuk mewujudkan impian Anda, karena keajaiban bekerja di dalam realisme yang tidak kasat mata, dan itulah bagian yang paling mendebarkan. Siapkah Anda mengalami keajaiban lagi? Siapkah Anda dipenuhi dengan kekaguman dan rasa takjub setiap hari, seperti ketika Anda masih kecil? Bersiaplah untuk keajaiban. Petualangan kita dimulai dari 2000 tahun yang lalu, ketika pengetahuan yang mengubah hidup tersembunyi di dalam sebuah kalimat suci. Di Al-Quran juga terdapat janji bagi orang yang bersyukur. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Kutipan berikut datang dari Injil Matius di dalam Alkitab. Siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak, dan ia akan memiliki kelimpahan. Siapa yang tidak memiliki, maka bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Sebuah misteri besar terungkap. Kutipan berikut datang dari Injil Matius di dalam Alkitab, dan selama berabad-abad kutipan itu telah menjadi teka-teki, membingungkan, dan disalahpahami oleh banyak orang. Kutipan sebagai berikut. Siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak, dan ia akan memiliki kelimpahan. Siapa yang tidak memiliki, maka bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Anda harus mengakui bahwa ketika Anda membacanya, kutipan itu terdengar tidak adil, seakan-akan mengatakan bahwa orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin miskin. Tetapi ada teka-teki yang harus dijawab di dalam kutipan ini. Sebuah misteri untuk diungkap. Dan ketika Anda mengetahuinya, sebuah dunia baru akan terbuka bagi Anda. Jawaban dari misteri yang tak terpecahkan selama berabad-abad ini terdapat dalam satu kata yang tersembunyi, yaitu syukur. Siapa yang memiliki syukur akan diberi lebih banyak, dan ia akan memiliki kelimpahan. Siapa yang tidak memiliki syukur, maka bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Dengan terungkapnya satu kata tersembunyi, sebuah kalimat yang misterius menjadi terang. 2000 tahun telah berlalu sejak kata-kata itu direkam. Tetapi saat ini kata-kata itu masih sama benarnya dengan yang dulu. Jika Anda tidak meluangkan waktu untuk bersyukur, Anda tidak akan pernah mendapatkan lebih banyak, dan apa yang sudah Anda miliki akan hilang. Dan janji keajaiban yang akan terjadi dengan syukur terdapat dalam kata-kata ini.
Jika Anda penuh syukur, Anda akan diberi lebih banyak, dan Anda akan memiliki kelimpahan. Di Al-Quran juga terdapat janji bagi orang yang bersyukur. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Tidak menjadi masalah agama apa yang Anda anut, atau apakah Anda religius atau tidak. Kata-kata dari Alkitab dan Al-Quran berlaku bagi Anda dan hidup Anda. Keduanya menjelaskan hukum dasar ilmu pengetahuan dan semesta. Ini adalah hukum semesta. Syukur beroperasi melalui sebuah hukum semesta yang mengatur seluruh hidup Anda. Menurut hukum tarik-menarik yang mengatur semua energi semesta, mulai dari pembentukan sebuah atom sampai gerakan planet, kemiripan menarik kemiripan. Karena hukum tarik-menariklah sel-sel setiap makhluk hidup menggabung bersama. Begitu pula substansi dari setiap benda material. Dalam hidup Anda, hukum ini beroperasi pada pikiran dan perasaan Anda. Karena pikiran dan perasaan juga energi. Jadi, apapun yang Anda pikir, apapun yang Anda rasa, Anda menariknya kepada diri Anda. Jika Anda berpikir, "Aku tidak suka pekerjaanku. Aku tidak punya cukup uang. Aku tidak bisa menemukan pasangan yang sempurna. Aku tidak bisa membayar tagihan-tagihanku. Aku rasa aku akan mengalami sesuatu yang buruk. Dia tidak menghargaiku. Aku tidak akur dengan orang tuaku. Aku anak bermasalah. Hidupku berantakan, atau pernikahanku bermasalah." Maka Anda akan menarik pengalaman-pengalaman seperti itu. Tetapi jika Anda memikirkan apa yang Anda syukuri, misalnya, "Aku menyukai pekerjaanku, keluargaku sangat mendukung, liburanku sangat menyenangkan, hari ini aku merasa luar biasa, aku mendapatkan pengembalian pajak paling besar yang pernah kuterima," atau "Aku mengalami akhir pekan yang hebat dengan berkemah bersama putraku," dan Anda sungguh-sungguh merasakan syukur itu, maka hukum tarik-menarik menyatakan Anda pasti menarik lebih banyak pengalaman-pengalaman semacam itu ke dalam hidup Anda. Cara kerjanya sama seperti logam yang tertarik pada magnet. Syukur Anda adalah magnet. Dan semakin banyak syukur yang Anda miliki, semakin banyak kelimpahan yang Anda tarik. Ini adalah hukum semesta. Tentu Anda pernah mendengar berbagai istilah seperti "apa yang pergi akan kembali." Anda memanen apa yang Anda tanam, dan Anda mendapatkan apa yang Anda beri. Nah, semua istilah itu menjelaskan hukum yang sama dan juga menjelaskan sebuah prinsip semesta yang ditemukan oleh ilmuwan besar Sir Isaac Newton. Penemuan-penemuan ilmiah Newton
termasuk hukum-hukum gerak yang fundamental di dalam semesta. Salah satunya menyatakan, setiap aksi memiliki reaksi yang berlawanan dan setara. Ketika Anda menerapkan gagasan syukur ke dalam hukum Newton ini, maka bunyinya, setiap aksi memberi syukur selalu menyebabkan reaksi menerima, dan apa yang Anda terima selalu setara dengan jumlah syukur yang Anda berikan. Ini berarti setiap aksi syukur akan memulai reaksi menerima, dan semakin tulus serta mendalam perasaan syukur Anda, dengan kata lain, semakin banyak syukur yang Anda berikan, semakin banyak Anda akan menerima. Benang emas rasa syukur. Sejak beribu-ribu tahun yang lalu, sebelum catatan terdini dari manusia, kekuatan syukur telah dikhotbahkan dan dipraktikkan, dan dari sana telah diwariskan selama berabad-abad, menyebar ke seluruh benua, menembus satu peradaban dan budaya ke peradaban dan budaya berikutnya. Agama-agama besar, Kristen, Islam, Yahudi, Buddha, Sikh, dan Hindu semuanya mengajarkan tentang syukur. Muhammad pernah bersabda bahwa bersyukur atas kelimpahan yang telah Anda terima adalah jaminan terbaik bahwa kelimpahan akan berlanjut. Buddha mengatakan bahwa tidak ada perjuangan yang perlu Anda lakukan kecuali untuk bersyukur dan bergembira. Lao Tse mengatakan bahwa jika Anda bergembira dengan apa yang ada, seluruh dunia akan menjadi milik Anda. Krishna mengatakan bahwa apapun yang ia persembahkan, ia terima dengan gembira. Raja Daud berterima kasih kepada seluruh dunia atas segala sesuatu di antara langit dan bumi. Dan Yesus mengucapkan terima kasih sebelum ia melakukan setiap mujizat. Dari suku aborigin Australia sampai ke suku Masai atau Zulu Afrika, dari suku Navajo, Shawnee, dan Cherokee di Amerika sampai ke orang Tahiti, Eskimo, dan Maori, praktik bersyukur berada pada akar dari sebagian besar tradisi pribumi. Ketika Anda bangun di pagi hari, bersyukurlah atas cahaya pagi, atas hidup dan kekuatanmu. Bersyukurlah atas makananmu dan kegembiraan hidup. Jika kau tidak melihat alasan untuk berterima kasih, kesalahan terletak di dalam dirimu sendiri. Kutipan dari Tecumseh tahun 1768 sampai 1813. Pemimpin Shawnee, suku pribumi Amerika. Sejarah dipenuhi dengan tokoh-tokoh termasyhur yang mempraktikkan syukur dan yang pencapaiannya menempatkan mereka di antara tokoh-tokoh besar yang pernah hidup, yaitu Gandhi, Ibu Teresa, Martin Luther King Jr., Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Black, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, dan banyak lagi. Penemuan-penemuan ilmiah Albert Einstein telah mengubah cara pandang kita terhadap semesta. Dan ketika ditanya
tentang pencapaian-pencapaian monumentalnya, ia berterima kasih kepada orang lain. Salah satu manusia terpandai sepanjang zaman berterima kasih kepada lebih dari 100 orang sehari atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Apakah mengherankan begitu banyak misteri hidup yang diungkapkan kepada Albert Einstein? Apakah mengherankan Albert Einstein berhasil membuat temuan-temuan terbesar dalam sejarah? Ia mempraktekkan syukur setiap hari dalam hidupnya, dan sebagai imbalannya, ia menerima banyak bentuk kelimpahan. Ketika Isaac Newton ditanyai bagaimana ia bisa membuat teman-teman ilmiahnya, ia mengatakan bahwa ia berdiri di pundak para raksasa. Isaac Newton yang baru-baru ini didaulat sebagai penyumbang terbesar bagi ilmu pengetahuan dan manusia, juga bersyukur atas orang-orang yang pernah hidup sebelum dirinya. Para ilmuwan, filsuf, penemu, pencipta, dan nabi yang mempraktekkan syukur memanen hasilnya, dan sebagian besar menyadari kekuatan dalam syukur. Namun, kekuatan syukur belum diketahui oleh sebagian besar orang di masa kini, karena untuk mengalami keajaiban dari syukur di dalam hidup Anda harus mempraktekkannya. Penemuan saya, kisah saya adalah contoh sempurna seperti apa hidup ini jika seorang tidak bersyukur. Apa yang terjadi jika kita menjadikan syukur sebagai bagian dari hidup? Jika 6 tahun yang lalu saya ditanya apakah saya orang yang bersyukur, saya akan menjawab, ya, tentu saja saya orang yang bersyukur. Saya mengucapkan terima kasih ketika menerima hadiah, ketika seseorang membuka pintu untuk saya, atau ketika seseorang melakukan sesuatu untuk saya. Tetapi sesungguhnya saya bukan orang yang bersyukur. Saya tidak tahu apa arti sesungguhnya dari bersyukur, dan hanya sesekali saja mengucapkan terima kasih jelas tidak menjadikan saya seseorang yang penuh syukur. Tanpa syukur, hidup saya sangat sulit. Saya punya utang, dan setiap bulan utang itu semakin besar. Saya bekerja keras, tetapi kondisi keuangan saya tidak pernah membaik. Dalam usaha mengejar pembayaran utang dan kewajiban yang semakin menumpuk, saya terus hidup di arus stres. Relasi saya berayun seperti pendulum dan lumayan menjadi buruk, karena sepertinya saya tidak pernah cukup waktu untuk setiap orang. Meski saya disebut sehat, saya merasa kehabisan tenaga di setiap penghujung hari, dan saya selalu tertular batuk, pilek, dan penyakit terbaru yang sedang musim. Saya merasa bahagia ketika pergi bersama teman-teman atau ketika berlibur. Tetapi realita harus bekerja lebih keras untuk membayar kenikmatan itu, membuat saya semakin stres. Saya tidak sedang hidup. Saya hanya bertahan dari hari ke hari, dari gaji ke gaji, dan saya tidak bisa lebih cepat menyelesaikan satu masalah dibandingkan datangnya berbagai masalah lain. Tetapi kemudian terjadi sesuatu yang akan mengubah segala sesuatu di dalam hidup saya sejak hari itu. Saya menemukan sebuah rahasia hidup, dan akibat penemuan itu, salah satu hal
yang mulai saya lakukan adalah mempraktikkan syukur setiap hari. Akibatnya, segala sesuatu dalam hidup saya berubah. Dan semakin saya mempraktikkan syukur, semakin ajaiblah hasilnya. Hidup saya benar-benar menjadi ajaib. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya terbebas dari utang, dan tidak lama sesudahnya, saya mempunyai semua uang yang saya butuhkan untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Problem di dalam relasi, pekerjaan, dan kesehatan menghilang, dan bukannya menghadapi hambatan-hambatan harian, hari-hari saya dipenuhi dengan satu hal indah yang dilanjutkan dengan hal indah lainnya. Kesehatan dan tenaga saya meningkat dramatis, dan saya merasa lebih baik dibandingkan saat saya berusaha 20 tahun. Dan dalam beberapa bulan saja, relasi saya menjadi jauh lebih bermakna, dan saya menikmati lebih banyak saat indah bersama keluarga dan teman-teman dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lebih dari segalanya, saya merasa lebih bahagia daripada yang bisa saya bayangkan. Kebahagiaan saya begitu mendalam. Kebahagiaan terbesar yang pernah saya rasakan. Syukur telah mengubah saya, dan seluruh hidup saya berubah secara ajaib. Sekian dulu pembahasan kita untuk kali ini. Kita bertemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan.